Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nuratika, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai budaya daerah saya, yaitu budaya daerah Jawa Barat, dengan mata kuliah wawasan budaya sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fatma Airman MPD. Berikut penjelasannya. Kebudayaan Jawa Barat didominasi dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa. Kebudayaan Sunda berkembang di Kalimantan Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan. Sedangkan kebudayaan Jawa berkembang di daerah bekas Karisidenan, Cirebon, kawasan bagian utara. Masyarakat asli Jawa Barat merupakan suku Sunda dan Cirebon, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari di Jawa Barat kebanyakan bahasa Sunda dan Cirebon. Bahasa ini dipakai sebagian masyarakat yang berada di daerah Priangan, Cirebon, dan daerah-daerah lain sekitarnya. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang di Jawa Barat dengan bahasa utama yaitu bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini terpengaruh oleh bahasa Jawa. Akibat pengaruh ini dalam bahasa Sunda dikenal pundak usuk basa. Nah, pundak usuk basa adalah cara pemakaian bahasa yang disesuaikan dengan tingkat sosial pemakai bahasa dalam masyarakat. Maka timbullah istilah bahasa kasar, sedang lemes, cohak atau kasar pisan, luhur atau lembut pisan. Selanjutnya, rumah tradisional Jawa Barat. Rumah adat Jawa Barat yang satu ini memiliki arti atau makna badak yang sedang berumah. Rumah adat badak ini masih banyak dijumpai di daerah masyarakat Sukabumi. Arsitektur rumah adalah hal penting untuk mencerminkan kebudayaan. Rumah tradisional yang rata-rata mempunyai tempat atau ruang pertemuan yang luas, kebanyakan rumah adat suku Sunda asli ini berbentuk panggung. Sampai saat ini, rumah adat ini masih banyak dijumpai di beberapa tempat di Jawa Barat. Rumah adat Sunda pada umumnya biasa dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian depan adalah teras, bagian tengah disebut tengah imah dan kamar tidur, bagian belakang rumah berupa dapur atau pawon, dan pedaringan atau goa. Rumah adat ini biasanya mempunyai halaman depan dan belakang. Untuk bentuknya berbentuk segi empat, ada kemanjang. Kerangka rumah terbuat dari kayu. Atap hatep rumah terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Dinding rumah adat tersebut terbuat dari bilik, yaitu irisan bambu yang dianyam dengan pola kepang atau sasak. Lantai rumah terbuat dari paluh. Tiang-tiang penyangga rumah beralasan batu yang disebut tatapakan. Selanjutnya, pakaian tradisional Jawa Barat. Pakaian adat Pangsi Jawa Barat pada umumnya dikenal masyarakat Jawa Barat. Pakaian tradisional mereka dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, baju pangsi dan kebaya Sunda ditambah kain kebat untuk golongan rakyat biasa. Yang kedua, baju bedahan dan kebaya untuk golongan rakyat menengah. Jas bludur sulam benang emas untuk golongan rakyat bangsawan. Beskap untuk mojang dan jajaka. Yang kelima, pakaian adat pemimpin Sunda. Dan yang terakhir, baju adat Sunda untuk anak-anak. Pakaian adat Jawa Barat pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pakaian adat gaya Priangan dan pakaian adat gaya Cirebon. Nah, pakaian adat Priangan dan Cirebon mempunyai beberapa persamaan. Di sini untuk pakaian adat perempuan Priangan memakai kebaya surawe, tetapi kaum perempuan Cirebon memakai baju sorong atau baju kurung. Kaum perempuan Priangan dan Cirebon memakai kain batik yang dililitkan di bagian bawah badan dari pinggang hingga pergelangan kaki. Perempuan Priangan dan Cirebon dari golongan rakyat memakai perlengkapan seperti gelang emas atau perak, gelang bahar, suwung pelenis emas atau perak, ali meneng, dan sandal. Sedangkan kaum wanita bangsawan Priangan dan Cirebon memakai perlengkapan pakaian seperti kalung emas, gelang emas, giwang emas, serta selop dengan hiasan manik-manik di bagian
sendiri merupakan bagian dari adat istiadat Sunda. Biasanya kesenian ini ditampilkan pada acara hajatan masyarakat setempat. Kesenian ini digunakan sebagai musik pengiring atau musik pengantar. Degung merupakan gabungan dari peralatan musik khas Jawa Barat, yaitu gendang, gong, kempul, saron, bonang, kecapi, suling, rebab, dan sebagainya. Untuk memainkan degung, umumnya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya merupakan seorang wanita yang sedang sendiri. Nah, selanjutnya wayang golek. Wayang golek yang merupakan kesenian khas Jawa Barat suku Sunda. Masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah-tamahnya memiliki berbagai sejarah yang menghasilkan berbagai kesenian tradisional. Masyarakatnya pun terkenal memiliki karakter yang baik dan ramah. Masyarakat Sunda memegang semboyannya, yaitu Somea Hade Kasemah, yang artinya sangat ramah pada tamu. Selanjutnya seni tari. Nah, seni tari di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tarian klasik. Tarian klasik yaitu jenis tarian yang masih dikenal dengan tradisi budaya daerah. Contohnya tari Tayuban atau Nayuban, Ronggeng, Gunung, Ketuk Tilu, Doger, Kontrak, Longser, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu tarian kreasi. Tarian kreasi yaitu jenis tarian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya tari Jepang. Nah, untuk kesenian seni kerajinan Jawa Barat, di sini ada keramik, sepatu, keranjang, topeng, batik, dan masih banyak lagi. Lagu daerah Jawa Barat yang terkenal diantaranya yaitu Bubui Bulat, Es Lilin, Cincang Keling, Tokecang, Warung Pojok, Manuk Dadali, Sintren, Kembang Jahe Laos, dan Panon Hideng. Selanjutnya ada upacara-upacara adat Jawa Barat. Yang pertama ada sepitan atau hitanan. Upacara hitanan dilakukan pada anak laki-laki berdasarkan kepercayaan Islam karena sudah menjadi kewajiban dalam agama Islam. Yang kedua ada tingkepan atau 7 bulan. Kebiasaan adat ini diadakan saat seorang ibu yang sedang mengandung 7 bulan. Dan yang ketiga upacara pernikahan. Ada berbagai macam upacara dalam prosesi adat pernikahan, yaitu upacara yang diadakan pada akad nikah dan yang diadakan pasca akad nikah. Dan yang keempat, tembuni merupakan upacara adat Sunda untuk memelihara plasenta bayi atau ari-ari di mana plasenta sang bayi harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, permainan tradisional Jawa Barat. Permainan tradisional rakyat adalah permainan yang biasa dilakukan oleh sekelompok anak-anak daerah tersebut. Nah, Provinsi Jawa Barat mempunyai beragam permainan tradisional rakyat. Yang pertama ada congkak. Biasanya dimainkan oleh perempuan. Permainan ini tidak membutuhkan pemain yang banyak, hanya 2 orang saja, dengan menggunakan alat yang biasanya terbuat dari plastik, tanah, atau papan kayu yang dibentuk dengan 7x2 lubang sejajar dengan 2 lubang yang lebih besar di kedua sisinya. Untuk mengisi lubang tersebut, biasanya pemain menggunakan biji asap, karet, batu-batu kecil, atau biji congkak yang sudah disediakan. Yang kedua di sini ada permainan beratu. Permainan ini menggunakan alat dari 2 potongan kayu atau bambu berukuran sekitar 30 cm dan yang satunya berukuran lebih kecil. Potongan bambu yang kecil ditaruh di antara 2 batu, lalu dipukul oleh tongkat bambu sampai bambu melayang sejauh mungkin dan tidak dapat ditangkap oleh tim lain yang berjaga. Selanjutnya, permainan ucing sumput. Permainan ucing sumput bahasa Indonesia disebut permainan petak umpet. Hampir semua orang saja yang yakin tahu pernah memainkan permainan ini. Selanjutnya, makanan tradisional Jawa Barat. Yang pertama ada mie kocok. Nama mie kocok mungkin tidak sekenal saudaranya mie ayam yang telah terlebih dahulu menjadi masakan yang ada hampir di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu makanan khas Jawa Barat, mie kocok sendiri cukup banyak peminatnya, baik dari warga sekitar maupun para wisatawan. Menurut cerita, kata kocok berasal dari kocokannya mie ayam, mie, dan toge pada air panas sehingga nantinya akan membuatnya layu dan siap disajikan. Namun kini proses pengocokan tersebut tidaklah dipakai oleh produsen-produsen mie kocok di seluruh Indonesia. Dalam porsi spesialnya, dengan tambahan beras dan daging, mie kocok bisa menjadi makanan yang kaya akan gizi. Selain adanya serat pada sayur, kebutuhan protein akan dapat dari dagingnya. Selain gizi, kuliner asal Bandung tersebut menarik untuk dicicipi juga karena rasa gurihnya yang enak dengan bandrol harga cuma 10-15 ribu saja per mangkuknya. Yang kedua yaitu karedok. Makanan khas Jawa Barat karedok merupakan kuliner dengan bahan dasar sayur-sayuran segar yang disajikan bersama siraman bumbu kacang. Makanan dengan nama karedok sebenarnya mirip dengan gado-gado atau pecel, namun perbedaan paling mendasar adalah pada pemakaian sayurnya yang disajikan dalam keadaan mentah. Di antara sayuran yang biasa dijadikan sebagai karedok adalah timun, daun kemangi, kacang panjang, kol, terong, dan toge. Kesemuanya akan dipotong kecil-kecil dan disajikan dalam keadaan mentah. Walaupun mentah, rasanya akan tetap lezat karena penggunaan bumbu kacangnya yang menimbulkan rasa pedas gurih pada sayuran. Pembuatan bumbu kacang tersebut dibuat menggunakan kacang tanah, cabai rawit, gula jawa, terasi, air asam, garam, kencur, dan bawang putih. Dan perlu diketahui bahwa makanan ini berasal dari Sumedang, namun telah melebarkan sayapnya sehingga di daerah-daerah kerap menjumpainya. Selain karena rasanya enak, adanya kandungan serat yang cukup tinggi pada karedok bisa menjadi nilai lebih dalam mengonsumsinya. Selanjutnya yaitu dodol Garut. Makanan dengan bentuk bola balok agak memanjang dengan warna khas coklat bertekstur lembut dan rasa manis, maka itulah yang dinamakan dodol. Walaupun mirip dengan jenang dikubus, namun dodol punya tekstur luar yang lebih kering dan pengemasannya dibentuk kotak, sedangkan jenang dikemas seperti kalkun. Secara umum, dodol dibuat menggunakan tepung ketan, parutan kelapa, dan gula merah. Itu adalah rasa original dari panganan ini. Memang masih sederhana karena di awal kemunculan makanan khas Jawa Barat ini dari tepung ketan yaitu tahun 1920-an, masih sedikit penjual dan kreativitas pembuatannya. Kini tidak hanya rasa manis dari gula merah saja yang hadir, ada pula puluhan rasa lain yang dibuat oleh berbagai produsen dodol yang menjamur di Garut. Mulai dari rasa buah-buah seperti stroberi, nanas, sirsak, durian, nangka, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan aneka rasa lain seperti coklat. Bila ingin menikmati dodol, tak sulit menemukan penjualan di Garut. Selain sebagai oleh-oleh, dodol juga kerap dipasarkan ke luar daerah hingga ke luar negeri. Selanjutnya, cireng. Cireng atau nama aslinya aci goreng adalah makanan dengan
banyak dibuat. Berkat rasa dan bentuk yang menarik itulah, sekarang cireng yang asli Sunda mulai banyak peminatnya, termasuk pula penjualnya. Untuk itu, untuk bisa mendapatkan cireng di kota besar seperti Bandung, terdapat berpuluh-puluh penjual yang tersebar di pusat kota atau tempat wisata. Kedudukan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah Jawa Barat. Yang pertama, lambang karaos masyarakat